misalnya pelaut, ya baru sekian bulan aja udah kangen pulang itu gimana ya? Welcome back to channel Daily Pelaut, reference channel for seafarer around the world. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Bas Denny di channel Daily Pelaut ya. Video referensi pelaut Indonesia. Ini yang kasih, biar tak ini, Oh, ada itu yang ada. ada tuh. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Bas Denny di channel Daily Pelaut. Iya, di podcast pertama di tahun 2024 ini kita sudah kedatangan tamu yang kita kalau di wilayah Saudi Aramco ini dikenal dengan Kapten Aris Bewo. Nah, kita nanti akan tanya-tanyakan kepada beliau tentang tip dan trik, kemudian tentang saran-saran beliau tentang dunia persilatan kita. Selamat datang saya ucapkan kepada Kapten Aris. Bro Denny, gimana kabar? Baik. Kabar baik ya? Baik, kabar gimana? Jadi masih seputar STP nih ya. Kan kalau nggak salah itu saya dengar ada pola pembibitan, terus mandiri. Nah itu bedanya apa? Kemudian rekomendasi buat teman-teman ini yang ingin berlayar nih, pobit atau mandiri nih? Banyak juga yang nanya ke saya seperti itu. Termasuk bayar juga mandiri, pobit ini gratis apa kabarnya gitu? Saya sudah, kalau bisa dibilang saya kurang update lagi kalau untuk sekarang untuk pola pembibitan itu saya kurang update. Cuma yang saya tahu itu sekarang itu ada juga program untuk Officer Plus. Ya junior saya ada Officer Plus, jadi memang dia itu sudah nanti pas di kampus itu nanti dia sudah untuk memang kedepannya seperti di hire lah, seperti di hire untuk menjadi pegawai negeri sipil seperti itu. Nah itu ada program Officer Plus lah. Cuma kalau misalnya program pembibitan yang saya rasa mungkin itu yang kayak dari jalur prestasi. Kalau misalnya mandiri ya kita seperti pada umumnya kita mendaftar mengikuti seleksi ya kan kayak. Jadi mandiri ini istilahnya, kalau pobit ini mungkin semacam ikatan dinas gitu ya. Jadi setelah lulus dia jadi PNS. Itu yang Officer Plus, yang Officer Plus itu yang saya bilang. Jadi pas kemarin juga saya lagi pas ke kampus untuk memperpanjang sertifikat saya ketemu dengan junior mereka yang program Officer Plus. Officer Plus ini memang mereka itu banyak memang dipersiapkan untuk setelah lulus langsung diserap, artinya diserap langsung dipekerjakan yang baik di Departemen Perhubungan, baik itu di kampus sendiri ataupun mungkin di pusat atau seperti itu, atau mungkin mereka nanti akan mungkin disebar ke, kan sekarang banyak program pemerintah itu yang buka sekolah-sekolah yang di bawah Departemen Perhubungan itu yang MAUP misalnya contohnya seperti itu. Nah, terus di program pendidikan sumber daya manusia. Ya, mungkin mereka akan ditempatkan seperti itu. Karena infonya di luaran ini, jadi kalau pilih Polri nanti katanya nggak bisa berlayar. Nah itu bagaimana itu? Ada bisa mungkin katanya ada berbagi tentang. Kalau yang itu saya bilang, yang itu sendiri yang officer memang mereka tuh dipersiapkan untuk menjadi calon-calon dia. Otomatis penunjukan, penempatan. Iya. Udah diatur sama. Ya, mereka langsung diserap. Officer Plus itu mereka langsung diserap, langsung ditempatkan, misalnya ditempatkan di baik di sekolah tinggi pelayaran itu sendiri ataupun nanti di bawah-bawah Kementerian Perhubungan seperti itu. Oke, mungkin nanti akan kita tindak lanjuti informasi ini bagaimana yang terupdate ya. Ya. Jadi buat teman-teman SMA ini recommended banget nggak menurut sampean sekarang masuk sekolah tinggi ilmu pelayaran? Saya bilang rekomendasi sekali. Sebenarnya maksudnya mau dia di sekolah di mana saja, sekolah pelayaran itu ya kurang lebih lah. Saya tidak mau karena alma mater saya harus enggak gitu kan. Kita secara fair aja, Semarang pun bagus, Makassar pun bagus, ya STP juga bagus. Kalau misalnya dari segi fasilitas masing-masing pasti sudah disupport, sudah dilengkapi ya, sudah dilengkapi, sudah didukung sama sistem pengajaran yang sekarang itu sudah mengikuti zamannya lah. Artinya ada bridge simulator, simulator. Jadi seperti kita itu real. Kita real belajar, seperti ini loh. Apalagi misalnya banyak kawan-kawan yang mungkin dari SMA tuh belum tahu sama sekali dunia pelayaran, pengen nih seperti apa sih kayak begitu ya kan. Nah itu jadi pas masuk ke sekolah itu
diberikan ini loh contohnya seperti ini, kayak seperti bawa kapal itu diberi simulator seperti ini, oh mesin kapal itu seperti ini, kayak seperti itu. Jadi mereka setidaknya sebelum praktek berlayar, sebelum prola itu di tahun ketiga, mereka sudah ada bayangan, oh seperti ini nih kondisinya di kapal seperti itu. Jadi karena memang juga di kampus itu sendiri kami dididik dengan pola seperti mengikuti jam jaga di kapal misalnya seperti itu. Termasuk kedisiplinan. Ya, tingkat disiplinnya. Jadi memang kita itu ya sekolah kedinasan, jadi memang disiplin itu sangat penting. Jadi waktunya jam berapa kita harus bangun tidur, jam berapa kita harus makan, itu semua sudah diatur. Dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Nah, jadi semua diatur. Dan kita juga maksudnya memang selama saya pendidikan itu yang saya rasakan memang di tempat kita punya jiwa mental kita di tempat untuk bagaimana cara kita jadi pelaut yang tangguh lah. Ya, kalau tangguh pada saat nanti di lapangan. Betul, jangan sampai kita homesick ya kan, seperti itu kan. Apa ya, kalau misalnya pelaut ya baru sekian bulan aja udah kangen pulang itu gimana ya? Itu hasil dari didikan itu. Nah, dari didikan itu akhirnya kita ya itu saya bilang pada zaman saya itu 3 bulan pertama itu memang kami tidak boleh dikunjungi, tidak boleh pulang, ya, tidak boleh telepon, tidak boleh kirim surat, pokoknya itulah. Jadi itu memang kenapa diterapkan pola seperti itu, untuk menempa kita punya mental, bagaimana nanti kalau di kapal, gitu loh. Nanti 3 bulan nggak ada sinyal misalnya kayak gitu, kita nggak bisa nelpon keluarga, nggak bisa nelpon pacar seperti itu kan. Jadi memang sudah dipersiapkan seperti itu. Oke, terima kasih kan. Jadi mungkin ada bayangan sekarang buat teman-teman yang SMA yang memang lagi cari referensi untuk kemana kuliah atau sekolah ya. Nah, kemudian setelah dari SMP ini, setelah lulus sampai mulai berkarir jadi pelaut, mulai dari mana dulu? Kita ngomong kadet dulu deh. Jadi waktu kadet itu di tahun ketiga itu kan memang kita wajib untuk proyek laut atau prola disebutnya. Nah itu kita praktek. Nah saya waktu itu memang praktek di Berlian Laju Tanker. BLT ya? Itu Bonafit lah zamannya. Bonafit pada zaman itu ya. Bonafit lah. Berlian Laju Tanker. Nah karena pas di situ saya di tanker, saya bilang kayaknya memang saya akan berkarir di tanker nih. Awalnya. Karena pandangan pertama ya saya karena memang kadet di tanker sudah, saya waktu itu dapat kapal yang chemical tanker, tapi kelas 3 kayak gitu. Nah setelah itu saya lulus saya akhirnya melamar ke Ocean Tanker. Memang saya cari memang spesial tanker ya? Singapura, Ocean Tanker Singapura. Jadi setelah Ocean Tanker Singapura itu saya 2 kontrak di sana. Akhirnya pola pikir saya berubah. Begini, saya nanti pada saat saya menjadi karir, saya tidak mau hanya berkarir, saya tahu hanya satu jenis kapal itu. Ya, akhirnya saya coba lagi. Saya waktu itu sempat di Johan Shipping Malaysia, itu memang perusahaan kontainer kayak gitu. Terus abis itu saya di Keyline, tapi Keyline masih kontainer Keyline? Enggak, di bulk carrier ya. Bulk carrier. Jadi saya mau nyobain memang mau coba kapal mana yang cocok, kapal mana yang pokoknya pengen ada experience tentang kapal-kapal. Betul. Sehingga nanti baru menentukan di kapal mana nih gitu. Jadi makanya saya bilang pertama saya tanker. Setelah saya tanker kayaknya saya nggak bisa kalau di tanker terus. Kalau saya nanti menjadi kapten, saya maunya saya tahu karena saya berpikir ke depannya begini. Kalau misalnya suatu perusahaan atau misalnya satu bidang tanker ini mungkin lagi down, saya bisa pindah ke perusahaan tanker. Selain tanker seperti bulk carrier, kontainer atau yang itu saya di Keyline itu di bulk carrier di Mapalka. Setelah itu saya di Keyline LNG. Keyline LNG saya 2 kontrak juga. Waktu itu tuh ini termasuk kapal luar lah istilahnya ya, sampai berarti lain-lain ini di ke luar negeri. Saya memang dari awal tidak mau, bukan saya sombong tidak. Saya memang mencoba untuk apply di perusahaan luar. Iya. Nah waktu dari kadet sendiri saya di BLT itu sendiri memang saya yang lainnya saya Asia, terus kadang kita memang yang ke Rusia juga kan kayak begitu. Jadi memang lain luar. Waktu di Ocean Tanker itu lain luar ini
selain ke pelabuhan luar negeri, perusahaannya di luar negeri, krunya juga di sana mix kru luar negeri juga. Mix. Saya waktu di Ocean Tanker saya sendiri orang Indonesia. Lainnya Myanmar, Cina, terus ya Korea juga saya sendiri Indonesia. Nah itu jadi waktu di Ocean Tanker saya pertama kali jadi perwira itu setelah lulus saya melamar Ocean Tanker Singapura. Di situ saya pertama kali join, wah kaget juga gitu kan. Saya sendiri orang Indonesia di situ. Seperti dan memang saya memang lebih prefer untuk kapal luar. Iya, perusahaan luar. Ini menarik nih. Jadi saya ingin tahu lebih dalam kenapa memilih kapal luar dibanding kapal dalam negeri. Selain dari misalnya gaji lah, karena pertimbangan gaji. Selain dari pertimbangan gaji, apa nih yang jadi pertimbangan kapten memilih perusahaan-perusahaan luar? Jadi gini, Mas, kalau saya berpikir saya untuk mengasah skill saya. Jangan lupa like dan subscribe. See you next time. Yeah.